Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunan beliau dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya dengan cara yang ihsan sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah Risalati Fadlil Islam li samahati Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini kita akan membahas tentang bab yang ke-10, bab yang mana menjelaskan tentang ahlul kitab. Menjelaskan tentang ahlul kitab yang mempertentangkan tentang Ibrahim alaihissalam, yang mana mereka mengakui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Karena ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Ya. Mereka mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam seorang Yahudi, ya, dan atau seorang Nasrani. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum Taurat dan Injil diturunkan kepada Nabi mereka, Nabi Ibrahim telah diutus. Ini kan kebalikan ini. Kalau dalam sisi kaidah bahwa apakah masuk akal al-mutaqaddim yang lebih awal mengikuti yang terakhir? Nah, yang seharusnya yang datang belakangan mengikuti yang pertama, kan begitu. Itu kaidahnya. Nah, oleh itu ikhwafillah, bab ini penting untuk dibahas karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, membantah anggapan-anggapan ahlul kitab. Ya. Sahibul Matan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memasukkan pembahasan ini pada bab yang ke-10. Qaulullah tabaraka wa ta'ala pada halaman yang ke-100, ya. Ya ahlal kitab, kata Allah, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya, kenapa kalian perdebatkan tentang Ibrahim alaihissalam? Kemudian pembahasan ayat ini sampai ayat ila qaulihi ta'ala wa ma kana minal musyrikin. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-65 sampai 67. Sahibul Matan menukilkan ayat dari surat Ali Imran 65 sampai 67. Adapun penjelasan makna bab ini oleh Shalih Fauzan, dia mengatakan ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Lima da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Islam. Ya. Nabi mengajak mereka kepada Islam. Ya. Nabi
Lamma da'ahum Rasulullah SAW ila Islam, ketika Rasulullah mengajak mereka kepada Islam, wa qala inni Rasulullah ilaikum jami'a. Saya ini Rasul. Kata Nabi SAW, saya ini Rasulullah kepada kalian semuanya. Al-Yahud wa Nasara. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Yang mana pemilik langit dan bumi, Allah Azza wa Jal. Saya ini adalah utusan Allah, ya, kepada kalian semuanya, yang mana Allah adalah pemilik langit dan bumi ini. Nabi mengajak mereka kepada Islam. Nabi mendakwakan mereka kepada Islam. Qalu la. Mereka mengatakan tidak. La nattabi'uka. Kami tidak akan mengikuti kamu Muhammad. Kami tidak beriman kepada kamu. Nahnu ala dini Ibrahim. Ini memang tukang ngaku ini sangat banyak, ya. Orang yang ngaku-ngaku itu sangat banyak. Ya. Yang merasa cinta kepada Laila tapi Laila tidak merasa cinta kepadanya. Nahnu ala dini Ibrahim. Fallahu jalla wa ala radda alaihim, maka Allah menjawab, ya, membantah anggapan mereka itu. Ya. Wa qala inna awlan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling utama dengan Ibrahim, orang yang paling dekat dengannya siapa? Lalladzina taba'uh, yang mengikutinya, Muhammad SAW. Wa hadzal nabiyyu walladzina amanu, yang mengikuti Ibrahim dan mengikuti Nabi ini. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Jadi pengakuan itu tidak cukup, ikhwafillah. Sebagaimana Ahlul Kitab mengaku mereka berada di atas agama Ibrahim alaihissalam. Allah yang langsung membantah, ya, pengakuan mereka. Thumma qala jalla wa ala ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian perdebatkan tentang Ibrahim? Yani anna kullan minkum yadda'i anna Ibrahim ala dini. Masing-masing dari kalian, Yahudi mengaku Ibrahim atas agamanya. Ya kan? Anna kullan minkum, bahwa masing-masing dari kalian yadda'i anna Ibrahim ala dini. Ibrahim itu di atas agamanya. Fal Yahud yaqulun inna Ibrahim kana Yahudiyan. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu, ya, seorang Yahudi. Ibrahim beranggapan bahwa Yahudi beranggapan bahwa Ibrahim itu seorang Yahudi. Wan Nasara taqulu inna Ibrahim kana Nasraniyan. Begitu sebaliknya. Orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa Ibrahim adalah seorang Nasrani. Ini dipertentangkan, ya, diperdebatkan. Yang ini mengatakan seorang Yahudi, yang Nasrani mengatakan dia seorang Nasrani. Ya subhanallah. Kata Syekh Al-Fauzan, At-Taurat wal Injil mata unzilat. Taurat dan Injil kapan sih diturunkan? Ya, lam tanzil illa ba'da Ibrahim bi muddatin tawilah. Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan Allah, ya, kepada Nabi Musa dan Isa, melainkan setelah masa yang sangat panjang dari diutusnya Ibrahim. Ya. Fa kaifa yakunu Ibrahimu Yahudiyan aw Nasraniyan. Ini terkadang orang untuk membela diri, ya, maka mengambil sesuatu yang bisa melindunginya, seperti Yahudi dan Nasrani ini. Untuk mengatakan mereka di atas kebenaran, ya, maka mereka mengaku Ibrahim itu sebagai, ya, Yahudi atau Nasrani. Bayangkan. Hada, ini kata Safzan, yakdzibul waqi'. Ya, ini sangat bertentangan dengan kenyataan, dan ini sangat tidak sesuai dengan anggapan mereka, dan ini tentu adalah kebohongan. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian perdebatkan masalah Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu. Tidaklah diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'di, setelah diutusnya Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, kata Allah. Ya. Hadza la yaquluhu aqil. Ini tidak mungkin dikatakan oleh orang berakal. Annal mutaqaddim yattabi'ul mutaakhir. Yang dahulu mengikuti yang kemudian, tidak mungkin. Balil aks, as-sahih huwa al-mutaakhir yatba'ul mutaqaddim.
Dengan yang belakangan pasti mengikut yang depan. Falaisa Ibrahimu bi Yahudiyyin, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, lianna Taurata ma unzilat illa ba'dah. Taurat tidaklah diturunkan Allah kecuali setelah diutusnya Ibrahim. Wala binasraniyyin, fal injilu nazala ba'da ala Isa alaihissalam, fahadha minal abath bil uqul wa tadlilul maksyuf. Ini merupakan ya hal-hal yang berkaitan ingin main-main ya dengan akal, sesuatu yang tidak masuk, sesuatu yang tidak diterima oleh akal. Dan inilah hal yang dikatakan oleh Ahlul Kitab terhadap Ibrahim alaihi assalam. Kemudian Allah tabaraka wa taala menjelaskan siapa Ibrahim, walakin kana hanifa. Ibrahim itu adalah ya kana hanifan, mukhlishan lillah, orang yang ikhlas kepada Allah, fil ibadati, di dalam ibadah kepadanya. Musliman, Ibrahim itu seorang muslim, yakni muwahhidan. Fal Islam huwa tauhid, Islam itu adalah agama yang mengesahkan Allah azza wa jalla. Wa huwa dinu jami'il anbiya, Islam adalah agamanya para nabi. Seluruh nabi yang diutus Allah, kita meyakini bahwa yang diajak oleh mereka, yang didakwakan oleh mereka adalah Islam. Mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah dalam ibadah. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun berbeda-beda syariatnya, tidak sama. Antara nabi yang satu dengan nabi berikutnya ada perbedaan-perbedaan. Tapi kemudian syariatnya satu, untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu syari'atin kanat li hajatin tilkal ummah. Dan setiap syariat dibutuhkan oleh setiap umat yang diutus kepadanya mereka seorang rasul. Di masing-masing umat punya kebutuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Inilah rahmatnya Allah kepada manusia. Allah tidak hanya menjadikan langit dan bumi ini adalah sebagai tempat yang diperuntukkan kepada manusia, untuk kehidupan manusia. Tapi kemudian Allah berikan nikmat yang paling agung diutusnya para nabi dan rasul. Jelas ya? Jadi tidak hanya Allah mudahkan seluruh apa yang di muka bumi ini untuk manusia, namun kemudian ikhwafillah, ya, Allah utus seorang rasul yang menjelaskan agama yang mulia ini. Ya. Hasba maslahatiha, ya, maka syariat itu sangat dibutuhkan oleh setiap umat sesuai dengan maslahatnya. Fal Islamu huwa, Islam itu adalah ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah semata, la syarika laha, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Bima syarra'ahu fi kulli waqtin bihasbih, ya, bahwa apa yang telah Allah syariatkan pada setiap waktu yang sesuai dengan kebutuhannya. Ikhwah fillah. Walladzina amanu bit-Taurah, yang beriman kepada Taurat, wa amilu biha fi waqtil amali biha kanu muslimin. Jangan salah pula. Adapun orang-orang yang ya yang beriman dengan Taurat, ya, dan mengamalkan isi Taurat pada masa berlakunya syariat itu, maka dia termasuk muslim. Ya. Walladzina amanu bil Injil, begitu juga ada orang-orang yang beriman dengan Injil. Wa amilu bihi fi waqtil amal kanu muslimin, dan mereka mengamalkan isi kandungan Injil, ya, di waktu berlakunya syariat itu, maka dia termasuk muslim. Walladzina amanu bil Qur'an, yang beriman dengan Al-Qur'an, wa amilu bihi fi waqtih, ya, kita beriman kepada Al-Qur'an sebagai kitab kita, kemudian kita mengamalkannya di waktu yang di mana syariat Islam berlaku, hum muslimun, mereka itu muslim, li'annal jami'i muwahhidun, karena seluruhnya adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa tauhid huwa dinu jami'ir rusul, tauhid itu agama seluruh para rasul. Wal islamu huwa dinu jami'ir rusul, Islam adalah agama seluruh rasul alaihimus salatu wassalam. Ikhwafillah rahimakumullah, hal ini penting untuk kita kenali, bahwa Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan Ibrahim bukanlah seorang Nasrani. Itu hanya adalah anggapan dari mereka saja. Ya, tidak masuk akal secara logika, ya, orang yang lebih dahulu diutus mengikut yang terakhir. Ya, yang mestinya
Orang yang datang terakhir mengikuti yang pertama. Adapun Taurat dan Injil, dua kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang jika beriman kepada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan mengamalkan isi kandungannya di saat syariat itu berlaku, maka dia muslim. Maka dia beriman. Dan di saat Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan mengamalkan Injil, isi Injil, maka dia muslim di masanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, makanya jangan ada anggapan di antara hal-hal yang ada di dalam agama mereka bahwa hari ini mereka berada di atas Taurat dan Injil, berada di atas agama yang benar. Ini anggapan yang salah. Ya. Karena Nabi SAW telah mengatakan, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin yasma'u bi walam yu'min dakhalan nar." Tidak satupun dari Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka mendengarkan tentang risalahku namun tidak beriman kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka kitab Taurat dan Injil telah terjadi tahrif, perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan maslahat yang mereka urus. Ikhwani, jadi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang paham dengan syariat yang mulia ini, dan kemudian kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman kepada agama yang benar, pemahaman yang sahih, kemudian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala semangat untuk mengamalkan Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dan taufik untuk anak dan keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai berada di atas Islam yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara